Akhir ini kok korupsi itu malah dijadikan alat ya untuk membunuh dalam tanda petik ya, untuk mematikan orang, untuk menjegal orang. Karena jati diri manusia yang bersangkutan, yang korupsi itu, jati diri yang paling dasar diingkari. Itu kalau kita omong tentang konsep. Sehingga macam-macam kepentingan lain yang melunturkan jati diri yang paling dasar itu. Nah, kalau kita melihatnya secara konkret, saya kira korupsi itu suatu realitas yang sangat-sangat kompleks. Sangat-sangat kompleks. Saya ambilkan satu contoh ya Mas ya, soal budaya. Diingkari seperti apapun, masyarakat kita itu budayanya adalah budaya feodal. Tidak bisa disangkal. Salah satu contoh dalam kebudayaan tertentu, bahasa tertentu diciptakan untuk melestarikan feodalisme. Nah, ketika seorang hidup sadar atau tidak sadar di dalam situasi feodal, dia akan berpikir mengenai gengsi, mengenai kedudukan. Di dalam masyarakat feodal, yang paling dicari-cari adalah kedudukan. Status sosial, gengsi, dan sebagainya. Nah, kalau sudah orientasi hidupnya seperti itu tanpa disadari, maka segala macam cara mau dicari untuk mencapai yang dicari itu, entah itu kekuasaan, entah itu namanya gengsi, dan itu semua butuh uang. Jadilah korupsi. Satu. Yang kedua tentu saja adalah sistem tata kelola negara ini. Kita semua mendengar akhir-akhir ini kok korupsi itu malah dijadikan alat ya untuk membunuh dalam tanda petik ya, untuk mematikan orang, untuk menjegal orang. Korupsi dibiarkan supaya nanti pada waktunya bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, itu kan politik yang busuk sebetulnya. Dan segala macam cara. Nah, kalau ditanyakan gereja itu berbuat apa, tentu gereja itu kompleks Mas ya. Gereja itu bukan hierarki, gereja itu adalah umat. Maka harapannya tentu saja adalah kalau ditanyakan tentang gereja, salah satu selain suara moral yang ditulis oleh para penulis di koran, disampaikan di dalam wawancara di televisi, gereja sendiri tidak berarti bebas dari keadaan seperti itu. Maka yang diusahakan oleh gereja, yang saya tahu di Keuskupan Agung Jakarta adalah membuat lembaga gereja itu transparan, sehingga dapat dipercaya. Tidak mudah. Dan dengan tujuan itu dibuatlah macam-macam model tata kelola. Ini Romo Samuel ini membuat terus macam-macam aturan tata kelola di dalam gereja, supaya bahaya korupsi di dalam gereja sendiri oleh umat sendiri itu sejauh mungkin dicegah. Harapannya tentu saja harapan itu tidak selalu kesampaian Mas ya. Gereja sungguh menjadi lembaga yang terpercaya, menjadi komunitas kontras itu istilahnya. Ketika di masyarakat tersebar kecenderungan untuk korupsi, menggunakan jabatan untuk macam-macam kepentingan, di dalam gereja hal seperti itu jangan pernah terjadi. Sehingga gereja bisa menjadi itu tadi, komunitas kontras. Di gereja jangan sampai terjadi korupsi. Tetapi sekali lagi Mas, segala macam hal ada di balik korupsi itu. Korupsi adalah seorang pemimpin umat, dalam hal ini umat Katolik, juga menduga hal yang sama. Juga sebetulnya mereka yang ada di dalam wilayah moral seperti ustadz,
kaum oposisi yang tidak punya kepentingan dengan kekuasaan melihat hal yang sama, bahwa di belakang isu suap sogok menyogok ini itu ada pesan politik yang sangat kuat, yaitu hancurkan PDIP, ganti Hasto. Semua itu sebetulnya hal yang mudah kita duga atau kita postulatkan dari sekarang. Jadi keterangan-keterangan yang diberikan oleh KPK akhirnya jadi semacam ya orkestrasi yang dipaksakan tuh. Padahal sebelumnya kita lihat bahwa KPK berupaya justru untuk menangkap Harun Masiku, nggak berhasil, sampai akhirnya ditetapkan sebagai sudah terhukum, udah inkrah. Tetapi masih ada ambisi pesanan untuk menangkap orang lain yang sebetulnya jauh sekali dari peristiwa itu. Dan peristiwa itu tidak lagi dianggap sebagai kausa celebre, kasus yang mendebarkan karena uangnya uang sendiri, ya, mungkin dia pinjam, mungkin juga dikumpulkan oleh teman-teman. Tapi kan peristiwa itu sudah selesai itu. Jadi itu yang menjadi kecurigaan bahkan dari seorang kardinal pemimpin umat Katolik di Jakarta. Anda tampak sekali dalam kasus Hasto ini tidak setuju dengan langkah KPK mentersangkakan Hasto. Padahal kan Anda selama ini sangat keras mengkritik perilaku korup para pejabat pemerintahan maupun para politisi, terutama yang sedang berkuasa. Waktu PDI masih berkuasa juga Anda sangat kritis terhadap PDIP, bahkan sampai Anda dilaporkan ke polisi ya. Kan seminggu sebelum atau beberapa waktu, mungkin 2 minggu sebelumnya Ibu Mega sudah kasih kisi-kisi, artinya Ibu Mega tahu persiapan untuk mempidanakan Hasto. Dan seminggu sebelum dia dinyatakan sebagai tersangka itu, atau 3-4 hari sebelumnya bahkan tuh, poster-poster udah beredar bahwa Hasto problem selingkuh, bahwa Hasto harus diganti, bahwa PDIP punya masalah. Kan itu poster yang kita tahu, kan itu kan perintah orderan itu. Bahkan OKP yang kita tahu mungkin jadi langganan dari aparat untuk disogok jadi demonstran tiba-tiba secara masif tiba di depan gedung KPK. Kan itu kita bisa lihat sebagai orkestrasi, bukan suatu yang genuine datang dari keinginan untuk mencari keadilan kan. Jadi proses proses kriminalisasi sudah diselebrasikan jauh hari sebelumnya tuh. Dan bahkan kalau kita lihat sekuensisnya itu, sebelum surat itu tiba pada Hasto itu sudah dibocorkan oleh detik.com kalau nggak salah itu. Jadi kita lihat bagaimana sebetulnya persiapan untuk menghancurkan PDIP melalui Hasto itu sudah diorkestrasi dari awal. Kalau itu peristiwa hukum ya udah itu lakukan aja secara silent operation. Tapi kenapa itu digede-gedein gitu kan? Jadi semua sensasi ditaruh di situ. Sensasi-sensasi yang dengan mudah kita pahami bahwa itu ada orkestrasi atau persiapan kriminalisasi. Apalagi kalau kita baca algoritma dari para pendemo itu, yaitu justru kita menanam kecurigaan akhirnya bahwa itu ada uang yang beredar di situ tuh, jenis posternya, jenis wordingnya, kelompok yang menyebut diri kelompok, boleh disebut kelompok penekan, tetapi sebetulnya kelompok amplop kan. Akhirnya publik melihat begituan tuh. Jadi sebetulnya selalu ada yang bisa kita nilai dari peristiwa ini melalui petikan-petikan atau potongan-potongan peristiwa sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah Hasto dikriminalisasi sebetulnya untuk tujuan politik. Dan sinyal dari Pak Kardinal justru memperlihatkan bahwa beliau sebagai seorang yang bergerak di wilayah non politik bahkan bisa membaca itu. Jadi Pak Kardinal Jakarta itu mencoba melihat lapisan di belakang peristiwa hukum adalah lapisan politik. Dan saya kira itu bagus untuk kita perhatikan keterangan beliau. Dalam kasus Hasto ini sudah ini kelihatannya sudah menjadi persoalan personal antara Pak Jokowi bersama keluarganya dengan Hasto. Hasto sebagai sekjen PDIP memang sangat keras mengkritik, bahkan menyerang perilaku politik Jokowi dan keluarganya. Bahkan yang mengejutkan kan ini Hasto juga sudah masuk wilayah personal yang kita bisa duga pasti akan membuat marah Jokowi dan keluarganya ketika dia bertemu dengan mantan kekasih Kaisang yang di-ghosting Felicia Tisu dan ibunya. Kalau kita dalami fenomena di belakang peristiwa Hasto, tentu juga terkait atau bahkan diindikasikan sebagai akibat dari pertemuan Hasto dengan keluarga mantan kekasih dari Kaisang.
dan orang mulai mencium apa sebetulnya pembicaraan di situ. Tentu keluarga Pak Jokowi memberi perhatian khusus terhadap pertemuan itu karena itu menyangkut sebut aja semacam misteri atau bahkan misteri yang dialami oleh keluarga Ibu Feli, Ibu siapa yang tinggal di Singapura itu kan. Jadi sebetulnya kita lihat ya ada sesuatu yang boleh disebut sebagai masih dalam bentuk black info, itu black number, atau sesuatu yang masih disembunyikan itu di balik tirai, dan suatu waktu mungkin akan dibuka apa sebetulnya isi pertemuan antara Pak Hasto dengan keluarga yang merasa tersakiti atau terzolimi atau bahkan mengalami sebut aja keperikan ketika relasi antara Kaisang dan putrinya itu jadi pembicaraan publik itu. Tentu banyak hal di belakang itu yang ya orang bisa menduga apa yang ada di situ dikaitkan dengan banyak isu tentang Kaisang sebelumnya, sebelum akhirnya keluarga bekas pacarnya itu memutuskan untuk memberitahu pada Hasto misalnya apa yang disebut dengan atau bertanya pada Hasto apa itu gratifikasi itu. Dengan istilah itu kita bisa menangkap ada sesuatu yang hendak dipesankan pada publik tentang relasi keluarga Pak Jokowi, keluarga Ibu Iriana dengan keluarga bekas pacarnya itu tuh. Jadi ini ada dimensi yang lebih berbahaya. Saya menduga itu tuh yang satu waktu mungkin itu akan juga dibuka sebagai kaitan unsur di dalam skenario besar untuk mempidanakan Hasto Kristianto yang adalah Sekjen PDIP. Demikian juga terkait lagi dengan mungkin ada pengetahuan dari Pak Yasona tentang Lawli, tentang ya sebut saja perilaku politik atau bahkan perilaku tertentu dari Presiden Jokowi ketika memerintah. Demikian juga kita dengar keterangan-keterangan baru tentang apa sebetulnya peran Pak Jokowi di dalam mengatur KPK di era yang lalu ketika beliau lagi berkuasa. Jadi semua hal yang terhubung dengan Hasto pada akhirnya harus kita tempatkan dalam satu peta yang lebih lengkap. Di dalamnya ada isu, di dalamnya ada data, di dalamnya ada cerita yang mungkin akan sangat mendebarkan. Tapi oke, kita tunggu seberapa kuat pertahanan psikis dari Pak Jokowi dan seberapa mampu data-data tentang kejahatan Jokowi di masa lalu itu pada akhirnya harus diterangkan pada publik, karena seluruh kejahatan Pak Jokowi itu tentu dikenali dengan baik oleh Ibu Mega tuh yang pada akhirnya memutuskan untuk memberhentikan beliau atau memecat beliau dari komunitas PDIP. Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, itu tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik. Ya kita tahu perintahnya ke siapa atau kita bisa duga itu lewat siapa perintahnya. Yang penting bahwa Hasto itu harus ditersangkakan tuh. Atau ada orang yang mengambil inisiatif, seseorang petinggi mungkin di satu partai yang mengambil inisiatif untuk mentersangkakan Hasto karena ada konteks baru, yaitu PDIP ngotot supaya PPN 12% itu diturunkan. Lalu timbul gerakan bahwa ini adalah ulahnya Jokowi dari awal sebetulnya tuh, karena memang itu ditetapkan 12% itu di era Pak Jokowi. Jadi kita lihat ini sekali lagi sebagai satu tekanan politik. Apalagi kalau kita cicil sebetulnya dari awal dibuat skenario supaya moralnya Hasto itu dijatuhkan dulu, moral beberapa tokoh PDIP dijatuhkan dulu dengan isu perselingkuhan atau apa namanya segala macam hal yang sensasional.
pertanyaan publik hari ini, apakah penangkapan atau pentersangkaan saudara Sekjen PDIP, saudara Hasto itu demi penegakan hukum atau upaya untuk tekanan politik atau pemerasan politik bahkan. Ya dengan mudah kita simpulkan ini pemerasan politik karena itu 4 tahun lalu yang mestinya udah ditangkap lah Hasto. Kenapa 4 tahun lalu ketika Jokowi masih jadi petugas partai PDIP dia tidak lakukan operasi untuk menangkap Hasto, kan itu masalahnya tuh. Kalau itu soal hukum. Jadi kalau sekarang setelah Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, itu tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik. Ya kita tahu perintahnya ke siapa atau kita bisa duga itu lewat siapa perintahnya. Yang penting bahwa Hasto itu harus ditersangkakan tuh. Atau ada orang yang mengambil inisiatif, seseorang petinggi mungkin di satu partai yang mengambil inisiatif untuk mentersangkakan Hasto karena ada konteks baru yaitu PDIP ngotot supaya PPN 12% itu diturunkan. Lalu timbul gerakan bahwa ini adalah ulahnya Jokowi dari awal sebetulnya tuh, karena memang itu ditetapkan 12% itu di era Pak Jokowi. Jadi kita lihat ini sekali lagi sebagai satu tekanan politik. Apalagi kalau kita cicil sebetulnya dari awal dibuat skenario supaya moralnya Hasto itu dijatuhkan dulu, moral beberapa tokoh PDIP dijatuhkan dulu dengan isu perselingkuhan atau apa namanya segala macam hal yang sensasional. Jadi ada persiapan yang biasa kita kenal, yaitu lemahkan dulu kondisi psikomoral seseorang supaya kalau dia dinyatakan tersangka maka itu seolah satu tarikan nafas, satu paket melengkap bahwa memang dia pantas karena secara etis, secara moral dia rendah. Kan itu yang disebut persiapan untuk kriminalisasi itu. Saya mau lihat itu dengan cara menganalisis rentetan peristiwa itu. Jadi sekali lagi kita tiba pada semacam satu wisdom, satu kebijaksanaan yang agak palsu sebetulnya. Jadi seolah-olah ada yang bijaksana karena Hasto setelah 4 tahun itu dipanggil KPK, ditersangkakan, maka prosesnya berlanjut. Iya, tetapi berubah sifatnya, yaitu dari peristiwa hukum menjadi tekanan politik. Itu yang disebut sebagai wisdom yang palsu sebetulnya kan. Jadi KPK bermain di dalam era yang memalsukan sebetulnya realitas. Mau dibantah dengan cara apapun, tetap menggantung di kepala kita bagaimana KPK itu jadi perkakas dari kekuasaan. Itu yang buruk sebetulnya tuh. Bukan kita menyatakan KPK nggak bermutu, dia tidak mampu untuk independen, itu masalahnya tuh. Dan yang tidak mampu independen ya dengan sendirinya tidak bermutu kan. Memang agak sulit untuk tidak mengaitkan kasus Hasto ini dengan perseteruan antara PDIP dengan Pak Jokowi. Karena Hasto sendiri kan belakangan sangat kencang mengkritik Jokowi dan keluarganya. Dan dia juga pernah mengatakan setiap kali dia mengkritisi Jokowi, maka isu Harun Masiku itu dimunculkan lagi. Kalau sekarang bukan dimunculkan lagi. Dia akan jadi satu paket ini sekarang jadi bersama dengan Harun Masiku. Ya karena kasus Hasto itu sifatnya tekanan politik, maka tekanan politik sebetulnya dikirimkan juga pada Ibu Mega supaya ya jangan terlalu ribut lah atau jangan terlalu atau PDIP secara keseluruhan jangan musuhin Jokowi, kira-kira begitu poinnya kan. Tetapi kalau kita lihat perkembangan isu hari-hari ini kan Hasto bertemu dengan ibu siapa tuh, ibu dari Felicia siapa yang secara khusus mempersoalkan apa itu gratifikasi. Jadi kelihatannya memang ada banyak hal yang masih samar-samar tuh. Satu waktu mungkin akan terbuka bahwa seorang ibu dengan anaknya itu yang dulu jadi kekasih Kaisang atau apa itu menemui PDIP melalui Hasto. Jadi ada hal yang sangat penting sebetulnya yang kita bisa duga kira-kira apa masalahnya sehingga kata gratifikasi itu diucapkan oleh Hasto dan diucapkan oleh perempuan yang pemberani ini nih, yang datang menemui Pak Hasto atau Felicia atau siapa namanya itu Feli. Ya oke lah, orang tahu lah apa yang saya maksud itu. Jadi
ada banyak misteri, ada banyak informasi yang mungkin belum bisa dibuka itu. Tetapi kalau kita baca samar-samar ya gratifikasi artinya ada sesuatu yang hendak diterangkan oleh Felicia itu tentang pengetahuan dia, tentu menyangkut hal yang paling dia kenal dekat, itu keluarga Presiden Jokowi pada waktu itu. Kelihatannya itu maksudnya kan nggak mungkin ada soal lain di balik istilah gratifikasi kalau tidak menyangkut pejabat tinggi, dan pejabat tinggi yang paling dekat dengan Felicia itu atau keluarga Felicia dan keluarga Presiden Jokowi. Kan begitu cara kita menganalisis itu. Jadi hal-hal yang tadinya mungkin tertutup makin lama makin terbuka tuh. Karena apa ya? Mungkin keluarga Felicia ini menganggap bahwa ada saat di mana kejujuran itu harus diungkapkan demi negeri, demi sejarah atau demi kebenaran. Jadi itu bukan sifat yang buruk, tetapi satu pendalaman, satu upaya untuk mengerti masalah, akhirnya memutuskan untuk meminta publik mengerti bahwa pertemuan dengan Pak Hasto itu antara keluarga Felicia itu adalah sesuatu juga yang menyangkut kepentingan negeri dan kepentingan sejarah atau kepentingan pemberantasan korupsi. Kan semua itu satu paket berpikir yang memungkinkan kita menilai secara berjarak bahwa ada masalah yang sebetulnya akan jadi goncangan nanti kalau itu akhirnya harus dibuka ke publik. Nah sekarang ini banyak orang yang menunggu-nunggu, media publik menunggu-nunggu reaksi dan langkah apa yang akan dilakukan oleh Ibu Megawati. Setidaknya kan Ibu Megawati pernah menyatakan akan mendatangi KPK kalau sampai Hasto itu ditangkap. Kalau Ibu Mega, saya kira beliau sudah mengambil sikap, dan sikap yang diambil seperti biasa, yaitu tidak mungkin digoyahkan itu dalam bentuk negosiasi apapun. Karena Ibu Mega dilatih oleh sejarah dan terlatih untuk menghadapi badai semacam ini ya. Ini mungkin bagi Ibu Mega ya ini cuma angin sepoi-sepoi aja lah dibandingkan dengan peristiwa Kuda Tuli atau peristiwa dari awal Orde Baru ketika Megawati muncul sebagai perempuan pemberani yang saya sering sebut Megawati itulah fun fearless female F3 ya punya keceriaan, sangat fun, tapi dia juga perempuan yang fearless, yang tidak punya rasa takut. Dan itu sebetulnya ciri dari pemimpin. Dalam goncangan politik, kita butuh seseorang yang mampu mengatakan pada publik bahwa saya dalam keadaan mengendalikan partai, saya dalam keadaan tenang. Jadi orang akan dapat semacam kesan bahwa PDIP memang sudah ditakdirkan untuk berhadapan dengan badai, dan badai ini ya badai kecil aja sebenarnya. Kenapa? Karena tetap PDIP sangat kuat sebagai partai, di banyak kabupaten dia menang, di DPR dia menang. Jadi bagi Bu Mega ini semacam ya panggilan sejarah yang akan berulang sebetulnya, yang udah bisa dia prediksi. Dan kita rakyat tahu bahwa Megawati punya semacam insting untuk membaca keadaan. Ketegasan partai ini juga berlaku untuk Jokowi dan keluarganya. Apakah resmi dipecat atau enggak? Itu aja sih Mas. Mungkin bisa dijawab dengan lantang, baik itu Mas Hasto ataupun juga Mas Bas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ketika Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain, dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi, apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu, terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap Saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita. Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan ADART partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti. Nah, sehingga di dalam tradisi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, ketika seseorang telah melupakan suatu ide, gagasan, cita-cita kolektif yang membentuknya,
dan kemudian membangun suatu rejim kekuasaan dengan segala cara. Bahkan masyarakat Sumatera Utara bisa merasakan bagaimana ketika saudara Bobi Nasution bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya, ujarnya. Kendati demikian, dirinya mengaku enggan mengungkapkan apa informasi berharga yang disampaikan Felicia beserta ibunya. Hasto menilai informasi yang disampaikan sangat rahasia. Oleh karena itu, politisi asal Yogyakarta ini memastikan informasi berharga itu akan digunakan PDIP dalam proses menegakkan kebenaran. Karena beliau-beliau itu juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar. Itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi, jelas politikus asal Yogyakarta ini. Di lain sisi ia menegaskan bahwa informasi yang didapat dari Felicia dan ibunya itu juga dianggap sebagai suatu energi besar bagi PDIP. Terkhusus energi untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan untuk rakyat. Ya. Darinya dua kali ya. Menyelamatkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Terakhir Hasto menjelaskan soal jaket PDIP yang dikenakan Felicia maupun ibunya dalam pertemuan itu. Jaket itu sengaja dibawa langsung karena Felicia yang memintanya sebagai oleh-oleh PDIP. Halo semuanya, sama aku hari ini ada kedatangan Pak Hasto, Sekjen dari PDIP. Selamat malam. Selamat malam, Pak selamat Hasto. Banteng. Ya, Feli itu sebenarnya ada pertanyaan. Apa sih Pak gratifikasi dan juga apa kategorinya yang masuk golongan gratifikasi? Gratifikasi itu gini Freddy, salah satu bentuk korupsi berupa pemberian dalam pengertian yang luas. Itu bisa barang, bisa jasa, bisa suatu komisi, bisa diskon, bisa pemberian suatu tiket pesawat, penerbangan gratis pakai private jet, pemberian jam Rolex, pokoknya segala sesuatu yang diberikan karena ada kaitannya dengan suatu kedudukan sebagai pegawai negeri, pegawai sipil, juga karena jabatan di dalam struktur pemerintahan negara. Sehingga karena ini korupsi harus ditindak secara serius. Karena pemberian barang apalagi jam Rolex yang sangat mewah itu harus dilaporkan kepada KPK. Sama dengan Pak Jokowi dulu ketika masih pencitraan menerima gitar dari Metallica itu kan juga dilaporkan ke KPK. Habis itu nggak ada lagi laporan gratifikasi. Dan penaltinya itu apa? Ya sesuai dengan tindak pidana korupsinya ya. Tapi menerima barang seharga 10 juta pun itu harus dilaporkan dan kemudian nanti harus membayar pajak dan kemudian harus diserahkan kepada negara tergantung nilainya. Dan kemudian sebagai suatu tindak kejahatan korupsi apalagi terkait dengan jabatan pemerintahan negara, ini sangat serius implikasinya kalau tidak diproses hukum. Terima kasih Pak Sama-sama. Hasto. Sekarang kita semuanya sudah lebih mengerti apa itu gratifikasi ya guys. Thank you, bye. Halo semuanya, sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, menarik ya. Seperti tiba-tiba Felicia Tisu, mantan pacar Kaisang Pangarep, bahkan disebut-sebut sudah mau menikah, tapi akhirnya putus atau diputuskan kita tidak tahu, datang ke Hasto. Oh, makin kencang saja Hasto ini ya, keren juga nih Hasto. Berani dia ya,
Jadi ini ada berita dari antaranews.com, Sekjen PDIP dan ex pacar Kaisang saling tukar informasi berharga. Ya. Kemudian Felicia Tisu mantan Kaisang muncul bahas gratifikasi, warganet balas dendam yang elegan. Coba kita bacakan yang pertama dulu ya. Jadi sobat RH sekalian, sekadar perlu diingat dulu ada pengaduan dari Ubaidillah Badrun terhadap putra Jokowi ya, anak dan menantu, tapi terutama Kaisang ya, terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi ya, salah satunya tentu gratifikasi. Dan sampai sekarang hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Bahkan gratifikasi yang sudah ceto welo-welo yaitu private jet saja tidak ditindaklanjuti. Itu karena KPK-nya memang sontoloy. Ketuanya diduga menerima suap atau bahkan melakukan pemerasan. Sementara 4 sisanya itu split. 2 orang tidak pro pemberantasan korupsi ya, tapi pro, I don't know exactly mengatakannya. Pokoknya jangan-jangan pro yang korupsi ya, pro melestarikan korupsi, dan kemudian 2-nya masih pro pemberantasan korupsi. Nah celakanya yang pro melestarikan korupsi ini atau melestarikan kolusi ini terpilih kembali salah satunya. Berat negeri ini ya. Ketika kita menabuh genderang perang korupsi, yang terpilih pejabat-pejabat hanya mementingkan jabatannya, bukan bagaimana kemudian dia bisa memberantas korupsi yang merupakan pesan atau amanat reformasi. Oke. Dan ada cerita tentang Gandhi Sulistianto pada waktu itu yang dijadikan pejabat oleh Jokowi, seorang eksekutif dari Sinarmas. Jadi pada waktu itu ada kaitannya dengan Kaisang juga, yaitu uang pinjaman suntikan untuk usahanya 100 miliar kalau tidak salah dari sebuah modal usaha yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok bisnis yang kemudian kelihatannya difasilitasi oleh Presiden Jokowi. Itu saudara sekalian. Coba kita bacakan ya. Jakarta antara Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto mengaku saling bertukar informasi berharga dengan mantan pacar Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Felicia Tisu dan sang ibu. Hal itu disampaikan Hasto merespons pertemuan dirinya dengan Felicia yang tengah ramai di media sosial. Saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan. Kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di sekolah Partai PDIP Jakarta Rabu. Dia mengatakan seharusnya rakyat Indonesia tidak boleh diperlakukan seperti itu. Meski tidak menyebutkan secara jelas bentuk perlakuan yang diterima Felicia, Hasto menyampaikan mantan pacar Kaisang itu mencari keadilan. Oke. Mereka kemudian bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya, ujarnya. Kendati demikian, dirinya mengaku enggan mengungkapkan apa informasi berharga yang disampaikan Felicia beserta ibunya. Hasto menilai informasi yang disampaikan sangat rahasia. Oleh karena itu, politisi asal Yogyakarta ini memastikan informasi berharga itu akan digunakan PDIP dalam proses menegakkan kebenaran. Karena beliau-beliau itu juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar. Itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi, jelas politikus asal Yogyakarta ini. Di lain sisi ia menegaskan bahwa informasi yang didapat dari Felicia dan ibunya itu juga dianggap sebagai suatu energi besar bagi PDIP. Terkhusus energi untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan untuk rakyat. Ya. Darinya 2 kali ya. Menyelamatkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Terakhir Hasto menjelaskan soal jaket PDIP yang dikenakan Felicia maupun ibunya dalam pertemuan itu. Jaket itu sengaja dibawa langsung karena Felicia yang memintanya sebagai oleh-oleh PDIP. Kebetulan mereka memberikan apresiasi terhadap perjuangan PDI Perjuangan. Ya, sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega ketika melawan pemerintahan otoriter, bahkan kemudian ketika PDI Perjuangan diperlakukan seperti ini, mereka memberikan dukungan dan sebagai simbol dari dukungan dan rasa cintanya. Minta saya bawa oleh-oleh jaket PDI Perjuangan. Jadi begitu saya ketemu, saya kasihkan jaket langsung dipakai. Pungkas Hasto. Begitu ya. Luar biasa. Coba kita lihat. Felicia Tisu mantan Kaisang muncul bahas gratifikasi warganet. #2 balas dendam yang elegan. Ya. Oke. Coba kita lihat ya. Suara.com Felicia Tisu. Apa lagi ini ya. Felicia Tisu membagikan momen terbarunya yang mengundang perhatian. Mantan kekasih Kaisang Pangarep berbincang dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membahas gratifikasi. Hal itu terlihat dalam postingan yang dibagikan oleh Felicia Tisu di Instagram pribadinya. Felicia yang penasaran perihal gratifikasi bertanya kepada Hasto, "Apa sih Pak gratifikasi, dana apa kategori dan apa kategori yang masuk golongan gratifikasi?" tanyanya seperti dikutip Rabu ya. 4.11 bukan 4.11 ya, 4.12 rasanya ya. Hasto lantas menjelaskan gratifikasi adalah salah satu bentuk korupsi berupa pemberian dalam artian yang luas. Contohnya pemberian barang jasa, komisi, jam Rolex hingga penerbangan gratis pakai private jet. Pokoknya segala sesuatu yang diberikan karena ada kaitannya dengan suatu kedudukan sebagai pegawai negeri sipil atau jabatan di dalam struktur pemerintahan, papar Hasto. Sehingga karena ini korupsi harus ditindak secara serius, apalagi misal jam Rolex sangat mewah itu harus dilaporkan ke KPK sama dengan Pak Jokowi dulu ketika masih pencitraan, menerima gitar Metallica juga dilaporkan ke KPK, habis itu nggak ada lagi laporan gratifikasi sambungnya. Jadi awal-awal aja ya. Selanjutnya Felicia Tisu menanyakan hukuman bagi pelaku gratifikasi. Hasto pun menjawab praktik gratifikasi harus ditindak secara serius ya. Hukumannya sesuai dengan tindak pidana korupsinya, tapi jika menerima barang 10 juta pun juga harus dilaporkan. Kemudian nanti harus membayar pajak, harus diserahkan kepada negara tergantung nilainya, kata dia. Mendapatkan pemaparan serupa, Felicia Tisu menyampaikan terima kasih lewat caption. Momen Felicia Tisu membahas soal gratifikasi juga dibagikan oleh akun TikTok 245.tv hingga mengundang perhatian warganet ya. Cakep Kak Feli, balas dendam yang elegan. Felicia pintar, kata warganet. Asmara kalah, politik bertindak, sahut yang lain. Perang mantan, di sana ada Veronica Tan, di sini ada Felicia, tulis warganet. Menyala yok, suarakan private jet. Privatnya pakai private jet, ungkap lainnya. Felicia Tisu sempat menjalin asmara dengan Kaisang Pangarep saat keduanya sama-sama menempuh pendidikan di Singapore University of Social Sciences, SUS. Hubungan keduanya kandas dan Kaisang menikahi Erina Gudono. Ya, yang ribut dengan soal ketek. Pada Agustus 2004, Kaisang dan istri ketahuan naik private jet ke Amerika hingga dikaitkan dengan dugaan gratifikasi. Sebulan berselang Kaisang akhirnya mengaku nebeng private jet teman dan temannya itu punya bisnis ya. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi ya, ini soal political will. Apakah kita punya keinginan memberantas korupsi atau tidak sih, ya kan, pakai sih. Kalau kita punya keinginan memberantas korupsi ya sebenarnya harusnya ditindaklanjuti apa yang dilaporkan oleh masyarakat. Ya, yang sudah terlihat penggunaan private jet oleh Bobi Nasution, soal Blok Medan, soal Kaisang Pangarep, soal kaitan dengan kelompok usaha, soal kaitan dengan artis yang sekarang masuk pemerintahan juga dan lain sebagainya. Ya, bahayanya adalah menyerahkan kekuasaan kepada anak-anak muda
yang tidak paham soal bagaimana anti korupsi itu bahayanya memang minta ampun ya. Karena mereka menganggap waduh very easy to get money ya. Padahal uang tersebut adalah uang yang harusnya dilaporkan karena gratifikasi ya. Dan orang memberinya ya tentu ada kaitannya dengan jabatan bapaknya. Kalau Kaisang itu anak Joko siapa ya yang bukan Presiden Republik Indonesia, ya orang nggak akan peduli. Mungkin tidak gampang juga mendapatkan bantuan. Tidak juga mendapatkan yang lain-lainnya. Jadi one day saudara sekalian, almarhum Rizal Ramli pernah cerita ya how to be a number one ya in Indonesia in term of harta kekayaan ya. Dan dia mengatakan ada bisnis yang paling mudah adalah bisnis kekuasaan. Orang mau investasi kasih saham kosong atau kasih uang yang sudah ada uangnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kemarin saudara sekalian saya men-spill 2 nama di dalam kabinet yang diperkirakan terlibat dalam kasus BTS, ternyata saya lupa bukan 2 nama, 3 nama. 3 nama ya. 3 nama yang terlibat ya. Dan 3 nama itu kalau saya kasihkan konstelasinya adalah 1 ya, orang yang dekat dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan sudah menjadi menteri sebelumnya. Nama yang kedua, orang yang sangat dekat dengan Prabowo. Orang yang katakanlah di-endorse langsung Prabowo. Nah yang satunya lagi adalah orang yang merupakan representasi dari partai politik pendukung. Jadi memprihatinkan ya. Makanya jangan heran Habib Rizik kemudian berharap orang-orang yang bermasalah itu tidak lagi dipakai ya, tapi disingkirkan ya. Ketika menyampaikan pidato dalam 212 walaupun mengatakan jangan mengganggu pemerintahan Prabowo, tegas Habib Rizik mengatakan yang masih bau anyir darah pelanggaran HAM harusnya tidak dipakai lagi. Termasuk yang korupsi tentunya yang bermasalah. Begitu sobat RH sekalian ya. Jangan lupa ya nanti tanggal 7 Desember saya akan mengadakan acara mengenai KM 50 ya. Jadi tunggu saja tanggal mainnya, dan ini adalah sekali lagi bagian dari partisipasi warga negara dalam penegakan hak asasi manusia. Ya, sekali lagi tidak ada kaitannya dengan suka tidak suka pemerintahan. Ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita menghargai hak asasi manusia, terutama dikaitkan dengan the right to life, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk hidup ya dan mempertahankan kehidupan. Oke, kita coba bacakan komentar sobat RH sekalian. Tangkap dan adili Mulyono. Bui Mulyono. Tangkap, proses biar jelas kejahatan yang dilakukan. Semuanya akibat Jokowi, masalah etika dan lain-lain termasuk masalah pilkadal. Akibat Mulyono karena dipaksa rakyatnya udah enggak berkenan, maksa cawe-cawe apalagi fufu-fafa. Enggak ada yang berani tangkap dan adili Mulyono karena semua orang sudah disogok, dibeli dan disandra. Is it? Mungkin saja ya. Melihat foto-foto dan video Bung Refli dan Anies saling berangkulan, dalam hati saya bilang masih mempesona 2 barang itu. Luar biasa. Saya tidak mesti saya harus ikut dia kan, tetapi sebagai sahabat ya kita tetap ya. Kemudian sahabat era sekalian, ya itu ada ya, jangan lupa ya. Kemudian tempatnya tidak usah di-spill ya, tapi yang penting waktunya saja, nanti saksikan di RH Channel. Saya mau bisnis jualan es teh tapi takut dihujat bang. Luarnya. Pertanyaannya apakah bisa ditindak dalam situasi seperti sekarang ini Bang RH? Ya jangan putus asa dari kebaikan ya, dari rahmat Allah. Negara ini hukum harus ditegakkan dan betul-betul jadi panglima.
Dulu PDIP sangat protektif terhadap Jokowi dan siapa saja yang tidak suka Jokowi pasti dicap ujaran kebencian dan bisa dilaporkan ke polisi. Sekarang PDIP kena batunya. Kalau saya tidak begitu saudara sekalian, cara berpikir saya. Siapapun yang setuju dengan pikiran baik hari ini kita temani. Walaupun barangkali bertemannya cuma 2 hari. Karena hari ketiga dia udah berubah pikiran. Tapi paling tidak for the time being saya setuju. Jadi saya kalau ditanya apakah Anda setuju dengan Hasto hari ini? Saya setuju dengan Hasto hari ini. Ya, sepanjang pendapat-pendapat dia yang mengatakan bahwa Mulyono harus diadili, saya setuju. Tapi bagaimana kalau seandainya ternyata PDIP sendiri yang korupsi? Ya adilin saja. Enggak ada urusan bagi saya. Jadi saya akan mendengarkan semua orang yang menurut saya baik ketika dia berbicara. Walaupun hanya untuk hari ini, besok sudah berubah lagi. Karena kalau kita misalnya bicara tentang masa lalunya dan lain sebagainya, habis waktu kita. Ya, kita dengarkan saja apa yang dia bicarakan hari ini. Apakah benar, apakah baik atau tidak. Baik bilang baik, benar bilang benar, tidak bilang tidak. Apa yang dilakukan Hasto terlepas motifnya, saya setuju. Harus ada yang namanya check and balances ya. Apalagi fungsi kritis itu dilakukan oleh seorang sekjen di mana partainya menjadi pemenang pemilu 3 kali berturut-turut, hat-trick gitu ya. Negara dilawan, mana menang? Ya jangan begitu ya. Dulu siapa yang nyangka Pak Harto jatuh? Kemudian ayo Prabowo katanya mau berantas korupsi, sudah jelas sejelasnya. Bukamu Bowo, Anda sudah bersumpah di depan Adi Hidayat. Kalau gini Prabowo nggak bakalan lama menjadi presiden. Ingat rakyat Indonesia. Jokowi sudah dihukum dengan dicabut rasa malu dari dirinya. Lihat betapa hinanya dia. Kemudian gak usah jauh-jauh kejar ke Antartika. Mas Hasto kerennya terlambat. Entah apa-apa ya. Bagi kita sudah keren. Bagi musuh politiknya nggak keren ya. Siapa yang mau adili Mulyono, Fufu Papa, Kaisang dan lain-lain kalau aparatnya ada di barisan mereka? Ya jangan khawatir ya. Yang namanya orang-orang seperti itu kan kesetiaannya digerakkan pada uang dan kekuasaan. Begitu uang dan kekuasaan sudah tidak ada lagi ya mereka cepat sekali akan berubah ya. Parcok dibela MKD, wakakakakak ya. Kemudian Jokowi melanggar hukum dan HAM, adili Jokowi, pemerintah harus adil. Pemerintah tidak boleh melindungi Jokowi dan keluarganya. Bang, usahakan gimana caranya supaya para tokoh yang masih punya idealisme dan integritas untuk negeri ini bisa bertemu Prabowo langsung dan menyampaikan masukan-masukan positif untuk pemerintahan. Pasti kagak mau itu pembantunya. Karena pembantunya banyak juga yang ular ya. Orang yang mencari rente dari kekuasaan ketika bisnisnya nggak karu-karuan ya, ketika berprofesi sebagai sesuatu melalui profesinya dia cari keuntungan dan lain sebagainya. Orang tuh ada yang jual pengaruhnya terhadap kedekatannya terhadap kekuasaan, apalagi dia berkuasa ya, kedekatan terhadap kekuasaan saja bisa dijual. Oke saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jangan lupa tanggal 7 nanti kita akan live sejak pukul 9 sampai pukul 17. Bisa lebih dari itu. Ya, kita bicara tentang begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Nah, jadi kita bicara mengenai 6 syuhada, tetapi kita juga bicara mengenai what should be done di masa depan ya. Apa yang harus kita lakukan. Begitu saja sobat era sekalian. Ada yang bilang adili pejabat ijazah palsu. Bang Rep, bisakah demo memakzulkan Gibran seperti demo mahasiswa kemarin saat Garuda Biru? Indonesia darurat. Insya Allah saja. Nanti kita lihat. Itu saja sobat era sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Lihat video Bang Refli sama Bang Rocky bikin gua pinter melek politik. Alhamdulillahirabbil alamin ya.
Ayo dong Fufu-Papa dan Jokowi adili debat pilpres, masyarakat jadi sapi perah. Segera adili si Raja Justip. Apa Justip ya? Kemudian bila dibenturkan terus, bagaimana bila Indonesia menjadi Filipina, Bung Repli, apa tidak lebih mengerikan? Enggak dong. Enggak mungkin lah ya. Begitu saja sobat sekalian ya. Kita tidak membenturkan Prabowo dan Fufu-Papa, tetapi kita menuntut yang namanya penegakan hukum atau penegakan konstitusi. Itu saja sobat sekalian ya. Terima kasih dengan Lia Sundah dengan topinya. Rupanya listnya itu baru saya temukan ini ya, makanya saya baru pasang list bintangnya, bikin tambah cakep topinya jadinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.